Selamat datang di YouTube Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat bagi saudara. Sebab itu, dukung acara YouTube saya. Hari ini saya akan berbicara tentang tema kasih mempersatukan. Betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita di kondisi hari-hari ini. Ada banyak berita yang bisa membuat kita terpecah, bisa membuat kita berantem. Tapi hari ini dalam Kolose 3 ayat 13 kalau saya tidak salah, Kolose begini firman Allah. Dan di atas semuanya itu hendaklah kasih sebagai pengikat. Betapa kasih menjadi pengikat bagi orang percaya. Kenapa? Yesus dulu membuktikan dia mengasihi saudara, mengasihi saya, lewat dia datang ke dalam dunia ini, menjelma sebagai manusia, lahir sebagai di kandang yang hina, dan mati di atas kayu salib, karena ingin saya dan saudara menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Jadi betapa kasih menjadi jembatan, membuat saya dan saudara bisa berkata, engkau Bapakku yang luar biasa. Di kondisi situasi hari-hari ini, kita perlu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa memenuhi hidup kita, supaya bangsa kita mengalami persatuan. Karena ada banyak cara yang ingin menghancurkan dengan kondisi situasi hari-hari ini. Dengan hal berita-berita yang kadang-kadang bisa merugikan. Tapi hari ini saya menyampaikan saudara bahwa kasih Tuhan mengikat saya dan saudara untuk tetap satu dalam Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan pelajari ketika kita menghargai kasih Tuhan mengikat kita sebagai orang percaya, sebagai anak bangsa. Hal yang pertama, orang yang punya kasih, dia punya belas kasihan. Punya belas kasihan kepada orang lain. Saya katakan, Yesus dengan belas kasihan melihat saya dan saudara yang sebenarnya yang harus mengalami binasa. Kita yang harus alami namanya kutuk. Tapi karena kasih Tuhan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan. Artinya betapa belas kasihan Tuhan bagi saya dan saudara. Bab itu sahabat YouTube saya, milikilah belas kasihan dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah mengasihi hidupmu, engkau harus punya belas kasihan kepada orang lain. Dengan peristiwa hari-hari ini, kita mulai tunjukkan apa yang bisa kita memberi dengan belas kasihan. Saya ingat dulu, waktu saya Tuhan percayakan pelayanan kurang lebih hampir 4 tahun, saya melayani orang-orang yang terbuang. Mereka yang dari pinggir jalan saya ambil mandiin. Sampai mereka ada yang buang kotoran di dalam ruang tamu. Tapi karena kasih saya bahwa mereka adalah jiwa. Kalau seandainya saya begitu, bagaimana? Timbul belas kasihan. Saya tidak memandang siapapun mereka. Mau dari mana mereka, ada yang dari Kalimantan, ada dari Cilacap, ada dari Lampung, ada dari Palembang, dari Ciamis, ada banyak dari daerah Kerawang maupun dari mana. Karena apa? Punya belas kasihan. Ciri hari ini, dia kondisi hari-hari ini, kita harus punya belas kasihan. Jangan pernah kita berpangku tangan.
Engkau punya segala-galanya. Firman Allah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan engkau menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena akan banyak orang mengalami hari-hari ini krisis. Tapi hari ini, engkau apa yang engkau punya? Tunjukkan belas kasihan. Kalau saya tidak salah, kita lihat di dalam firman Allah. Dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 berkata begini. Hendaklah kamu murah hati dan seperti Bapa adalah murah hati. Tuhan sudah berbelas kasihan, bermurah hati bagi kita. Lewat dia memberikan anaknya Yesus sebagai juru selamat. Kita yang sebenarnya dengan kasih Tuhan. Hari ini dengan kondisi virus corona yang ada, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada siapa. Bukan hanya kita melihat, wah itu teman saya, itu sahabat. Tapi saya katakan, mulai berberi belas kasihan. Tadi saya katakan, saya salut dengan Ikatan Kawanua Cikarang yang berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Sekali lagi, apa yang saudara lakukan, saudara nabur, saya percaya itu karena keluar dari hati saudara, bahwa membuktikan bahwa kasih belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati saudara yang menonton ini, yang akan nonton IKC. Doa saya saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah punya kemurahan. Punya kemurahan artinya kemurahan memberikan kesempatan. Tuhan selalu memberikan kemurahan bagi kita. Memberikan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Kita berbalik dengan kondisi hari-hari ini. Tuhan beri kemurahan kepada kita. Untuk apa? Kita berbalik. Kasih orang yang memiliki kasih Tuhan, dia punya kemurahan kepada orang-orang. Tadi bukan hanya belaskan, ada kemurahan. Ketika orang punya kesalahan, dia memberi kesempatan kepada orang itu untuk berbalik kembali ke jalan yang benar. Saya percaya dengan peristiwa ini Tuhan punya kemurahan. Kita pun memberi kemurahan buat orang-orang yang menyakiti kita, menjelekin kita, memfitnah kita. Tapi kita mulai balas dengan kemurahan, memberi kesempatan mereka. Bukan kita ketika mereka jelekin kita, ketika mereka benci kita, kita balas dengan kebencian. Itu bukan kasih. Orang yang punya kasih, dia punya kemurahan. Orang jelekin dia, orang apa, dia balas dengan kemurahan. Ada lagu kesukaan saya, kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Hal yang kedua, orang yang kasih menjadi pengikat kita dengan kondisi, kita akan punya kemurahan. Punya kemurahan. Tidak ada yang keluar dari kita, mulut kita, kebencian, tapi kemurahan kepada orang itu. Yang ketiga adalah orang yang memiliki belas kasih atau kasih Tuhan, dia punya kerendahan hati. Kerendahan hati sangat penting. Karena apa? Tidak mungkin kalau kita tidak punya kerendahan hati. Saya katakan hari-hari ini Tuhan izinkan gereja alami untuk kita bersatu, merendahkan diri, merasa tidak ada yang lebih hebat saya dengan satu. Tapi mari kita merendahkan diri, saling membutuhkan. Orang yang punya kasih Tuhan, dia merasa bahwa orang itu sangat penting. Dia tidak akan merasa kalau bukan saya, tapi dia akan merasa dia punya kerendahan hati. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga yang saya katakan belajar hari ini. Ketika kita kasih pengikat kita, kita akan timbul dengan kerendahan hati.
Tidak akan jadi sombong. Bukan kita akan merasa, wah saya paling hebat, saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa. Kalau bukan saya. Tapi kita berkata seperti Paulus, semua karena kemurahan. Paulus aja menulis 14 surat, semua karena kemurahan Tuhan. Betapa Paulus punya kerendahan hati, dia seorang pintar. Tapi semua yang dia kerjakan, dia berkata, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi itu, sahabat YouTube saya, mari miliki kasih pengikat bagi kita. Ada harus 3 hal yang harus ada dalam hidup. Kita harus punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Punya kemurahan hati. Yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati. Bahwa semua yang kita kerjakan, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu, di akhir tayangan saya, biarlah dapat menjadi berkat. Dukung YouTube saya untuk jadi berkat. Tidak ada motivasi lain selain Tuhan dipermuliakan. Ya, biarlah sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Saya percaya saudara orang-orang yang memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.